Oke, selamat siang Sobat Samuel semua. Selamat datang di webinar kita Kupas Tuntas bersama PT AKR Corporindo. Ya, jadi pada webinar kali ini, pada sesi Kupas Tuntas pada sore hari ini kita sudah kedatangan salah satu emiten di sektor oil and gas, yaitu AKR Corporindo atau kode sahamnya AKRA. Nah, AKRA ini juga termasuk ya di coveran kita dan memang merupakan salah satu perusahaan yang sangat exciting gitu. Memang dia juga salah satu perusahaan yang memiliki bisnis-bisnis yang menarik gitu dan juga tentunya memiliki prospek yang sangat cerah gitu ke depannya. Nah, mungkin kita juga sudah kehadiran ini direktur dari AKR Corporindo, Pak Suresh Vembu. Halo, selamat siang Pak Suresh. Selamat siang Pak, apa kabar? Iya, sehat-sehat ya Pak ya. Sehat Pak. Oke, ya. Jadi mungkin pada sore hari ini kita langsung saja ya. Mungkin para sobat Samuel semua sudah tidak sabar ya mendengar pemaparan dari Pak Suresh tentang AKR Corporindo itu apa dan bagaimana sih bisnisnya gitu. Nah, siapa lagi kalau langsung saja kita dengar ya dari ahlinya dan juga langsung dari direkturnya Pak Suresh Vembu. Silakan Pak Suresh Vembu, waktu sudah tepat saya persilahkan. Terima kasih banyak Pak untuk undang AKR Corporindo ke webinar hari ini. Untuk kasih opportunity untuk pembicaraan mengenai prospek perusahaannya dan juga bisnis-bisnis gimana kita sudah di dalam 2 tahun yang terakhir ya waktu COVID dan juga outlook-nya untuk tahun 2022 gimana. Izinkan saya untuk sharing slide saya. Oke. So hari ini di corporate presentation ini kita mau bicara mengenai pertumbuhan laba bersih dan juga operation perusahaan dan bagaimana AKR Corporindo sekarang sudah lakukan beberapa hal untuk transisi untuk energi ramah lingkungan dan juga terkait dengan ESG dan semuanya. Saya mau highlight AKR Corporindo sekarang sudah masuk dalam ESG Star listed company di microsite-nya OJK, yang mana dia sudah pilih 7 perusahaan sebagai contoh untuk ESG. Nanti saya juga di presentation saya ini bicara mengenai apa yang kita mau lakukan untuk ESG dan strategi gimana untuk ke depan. So seperti ini saya mungkin baca satu kata-kata dari Pak Haryanto Dikusumo mengenai performance perusahaan di tahun 2021 dan juga gimana outlook-nya ke tahun 2022. Ya, pada tahun 2021 kita bisa tahan momentum yang pada tahun ini dengan ekspektasi pertumbuhan EPS sekitar 18-20%. Di tahun 2021 juga semua segmen bisnis sudah contribute dan kita juga makin yakini bahwa segmen-segmen bisnis mampu terus bertumbuh di tahun 2022. Nanti juga kita juga bicara mengenai terkait dengan cash flow dan juga gimana AKR tetap bisa jaga pembayaran dividen ke pemegang saham AKR. So basically hari ini saya mau cover beberapa topik di webinar ini. Satu adalah kinerja perusahaan di tahun 2021 dan target atau mungkin guidance untuk tahun 2022 gimana. Selain bisnisnya AKR di trading and distribution dan logistik, AKR juga sudah tumbuh di beberapa bisnis lini termasuk kimia, retail, dan bisnis-bisnis lainnya. Dan juga proyek kawasan industri khusus itu KIK JP itu perkembangannya juga sangat bagus di tahun 2022. Dan juga kita lihat prospek ke masa depan gimana. Kalau bicara mengenai kinerja perusahaan di tahun 2021 dan ekspektasi di 2022, kita bisa lihat perusahaan AKR Corporindo sudah tumbuh pendapatan dan EPS yang tinggi dalam waktu 3-4 tahun yang terakhir. Even dalam waktu COVID, AKR bisa deliver very strong profit growth. Seperti di tahun 2020, laba tahun berjalan itu profitnya sampai 925 miliar atau naik 30% banding dengan tahun sebelumnya. Audit laporan keuangan AKR sekarang menjalan. So basically yang angka untuk 2021 juga kita lihat prospeknya untuk bisnisnya sangat bagus. Kita prediksi AKR bisa tumbuh sekitar 18-20% EPS di tahun 2021 di atas 30% yang sudah tumbuh di tahun 2020. Kalau kita lihat yang perusahaan laporan keuangan per 9 bulan
pendapatan sudah naik 24% menjadi 17,3 triliun. Dan laba neto per 9 bulan juga udah sampai 797 miliar atau naik 20%. Kuartal 4 juga kita lihat bisnisnya sangat bagus ya. Kita udah capai semua targetnya dan juga semua permintaan untuk segmennya seperti kimia dan juga BBM di kuartal 4 juga sangat kuat. Untuk ininya kita yakin mungkin laporan keuangan nanti yang mungkin publish di bulan Maret, laba bersih AKR sudah bisa naik sekitar 18-20%. Untuk tahun 2022, budget yang kita sudah buat itu juga lihat prospeknya di segmen perdagangan, distribusi BBM dan kimia, dan juga kontribusi dari JP, itu bisa dorong profitabilitas AKR, bisa menjadi sekitar 15-20%. So we can see a very strong growth, di profit growth-nya AKR, even despite the COVID dan semua disrupsi. Kalau bicara mengenai business segment, saya mulai dari kimia dasar. Sebagai distributor kimia dasar, AKR sudah ada track record 62 tahun. Mulai dari tahun 1960 di Surabaya, AKR sudah menjadi perusahaan yang paling besar untuk distribusi bahan kimia dasar. Segmen-segmen apa yang kita distribute itu adalah seperti rayon, general market, tekstil, food additive, dan lain-lain. Dan kalau kita lihat performance AKR ya, revenue, di tahun 2020 dan 2021 juga. Kalau lihat di kuartal 4, revenue atau pendapatan dari kimia dasar sekitar 1,574 triliun. Lebih double dari yang di tahun 2020, kuartal 4 2020. Ini adalah first look untuk chemical revenue. Gimana AKR bisa meningkat performance di segmen ini? Itu adalah dari demand untuk chloroalkali seperti caustic soda. Itu dorong dari industri seperti industri alumina, rayon, dan juga pulp and paper. Juga di tahun ini demand untuk produk seperti soda ash juga dorong dari industri kaca. Dan methanol itu juga dari biodiesel dan plywood. So kalau lihat yang mungkin kimia dasar itu bisnisnya berbasis komisi. Dengan satu, volumenya sudah naik lebih dari 25% banding dengan tahun 2020. Dan juga harga kimia dasar semua naik tahun 2021. Dengan ini kita lihat star performer di tahun 2021 adalah kimia. Yang kedua, kalau lihat yang permintaan untuk solar juga atau bisnis BBM, AKR sebagai distributor BBM di private sector adalah yang paling besar ya kalau bicara market share. Tahun 2021 kita bisa capai semua targetnya untuk penjualan volume. Dan demand-nya di tahun 2021 juga agak tinggi dari kemuliaan dari ekonomi dan juga semua kita tahu komoditas seperti mining company semua tahun lalu juga sudah targetnya sudah capai. Juga kita lihat di tahun 2021 ada banyak disrupsi di logistik dan supply chain. Yang mana banyak negara sudah mengalami disrupsi logistik dan untuk dapat produk-produk termasuk energi itu sangat susah. Tapi AKR memiliki infrastruktur logistik yang lengkap, itu bantu juga kenapa AKR bisa lihat revenue growth-nya quarter on quarter terus meningkat. So basically kita estimasi di tahun 2021 AKR sudah grow volume dan juga dapat margin yang stabil. Kalau lihat banyak analis dan juga pemegang saham selalu tanya gimana profitabilitas AKR dalam waktu yang fluktuasi harga minyak. Seperti kita tahu dengan geopolitical condition ya, harga minyak sudah sampai $95, $98, hampir MOPS-nya udah lebih dari $100. Tapi bisnis AKR bukan seperti trader. AKR adalah logistik dan supply chain provider yang mungkin nggak ambil posisi di harga minyak. Untuk ini kalau bisa lihat harga minyak udah naik dari $40 menjadi 60. Sampai itu minus juga di tahun 2020 ya, di bulan April. Sekarang udah naik lagi ke 90. Tapi profitabilitas AKR tidak pengaruh dari harga minyak. Tetap kita bisa grow profit. Kenapa? Itu adalah AKR di bisnisnya minyak. Itu harga yang kita tentuin ke customer adalah pass through dari apapun adalah harga minyak di Singapura, MOPS. Dalam waktu 2 minggu yang terakhir itu menjadi bisnisnya untuk jualan ke customer.
Tadi seperti saya bilang, ini harga minyaknya bisa $60, $90, langsung itu pass through to the customer. AKR dapat margin yang stabil, dan juga kita gak main-main sebagai trader yang mungkin ambil posisi. Satu yang zero net open position. Yang ketiga juga kita hedging semua ke forex. Dengan tiga faktor. Satu, kita ensure supply. Dengan infrastruktur yang miliki, pass through semua oil price. Yang ketiga juga forex. Dengan itu kita lihat, kalaupun harga minyaknya $100 atau besok $80, itu langsung udah pass through to the customer. So AKR gak ambil risiko. So dengan ini, saya bilang ini AKR punya business model yang sangat kuat. Kenapa itu? Kita punya end-to-end supply chain dengan jumlah terminal yang memiliki itu 17 titik di pelabuhan-pelabuhan di semua Indonesia. Kita memiliki terminal seperti tank terminal, juga ada truk, kapal, dan warehouse. Yang semua itu infrastruktur. Itu adalah backbone AKR dan juga kunci kenapa kita tetap bisa deliver even waktu pandemi. Kita dalam waktu pandemi juga lakukan beberapa hal untuk upgrade infrastruktur IT. Sebagai distributor, kita mungkin supply setiap hari produk ke lebih dari 2.500 pelangganan. Dan juga kapal dan juga truk setiap hari deliver ratusan ton ya produk ke customer. Dalam waktu 2 tahun ini AKR sudah upgrade semua enterprise resource planning. Kita juga sudah bikin sistem yang mana marketing kita dan operation kita bisa offline, mungkin duduk dimanapun sekarang tetap bisa operate, dan kita tetap control semua aspeknya distribution BBM dan juga kimia. Itu juga menjadi satu kunci kenapa AKR bisa cost efficiency dan juga bisa kurangin semua aspeknya untuk loss dan juga deliver customer orders. So basically tahun 2021 menjadi satu tahun yang mana trading and distribution performance luar biasa. Kita lihat pasar di tahun 2022 juga mungkin prospeknya bagus. Indikasi disrupsi rantai pasokan yang mulai dari Juni mungkin sampai middle of this year pasti ada impact. Tapi kita lihat di Indonesia demand untuk produk seperti solar atau kimia tetap naik dengan economic growth. Kalau Indonesia GDP bisa grow 5-5,5%, pasti demand untuk chemical dan energi juga naik. So basically di tahun 2022, seperti tadi saya bilang guidance-nya, growth di profit lebih dari 15-20% bisa capai dengan senario dengan analisa pasar seperti ini. Tadi saya bilang, kalaupun harga minyak naik turun, tapi harga komoditas termasuk batu bara, nikel, CPO, semua cenderung naik. Dan itu juga menjadi satu faktor yang mana kalaupun harga minyak naik, demand untuk solar dan semuanya tetap bisa grow. Dan perkiraan kita bisa trading and distribution tetap di tahun ini juga bisa grow double digit. Sekarang saya bicara mengenai strategi pertumbuhan di bisnis lini lainnya seperti retail dan lainnya. AKR sekarang lihat ya dengan trennya semua negara dan juga termasuk Indonesia sekarang lihat gimana mau transisi untuk energi. Sebagai 4 hal saya bicara di sini. Satu adalah pemerintah Indonesia meningkatkan pencampuran solar dengan FAME. Sekarang B30. AKR tetap untuk semua penjualan solar kita campur dengan blending ya dengan B30. Kalaupun besok pemerintah bilang B40, kita siap untuk dukung pemerintah punya program. Yang kedua, sekarang kita baca di koran dan semuanya, Pertamina dan juga pemerintah sekarang mau hapusin bahan bakar yang RON-nya rendah dan promosikan bensin yang kualitasnya lebih tinggi dengan Euro 3 atau Euro 4 ya. Mungkin sekarang kita lihat Filipina aja Euro 5. Sekarang AKR dengan BP yang jualan gasolin di semua tempatnya di pompa bensin BP AKR, kita pakai bahan BBM dengan RON-nya tinggi, Euro 4 dan juga aditif dari BP. Tetap ke depan kita tetap introduce beberapa produk ya yang lebih environmentally friendly dan efisien untuk engine. Kita lihat satu lagi aspek adalah sekarang demand untuk penggunaan gas sebagai fuel lebih green ya. Itu juga menjadi satu fokus untuk Indonesia dan juga beberapa negara.
AKR lihat di prospek untuk gas juga sangat bagus. Kenapa? Kita memiliki proyeknya di JP. Nanti saya bicara mengenai gimana JP bisa menjadi satu proyek yang bisa bawa gas alam dan juga ke depan peluang untuk LNG, terminal dan lain-lain. Dan juga sebagai inisiatif dari pemerintah juga untuk dorong electric vehicle dan juga untuk renewable. Kita juga siap dengan BP AKR dan juga dengan JP yang mana kita sudah already install renewable energy. Kalau bicara mengenai retail, itu bukan bisnisnya baru untuk AKR. AKR sejak tahun 2010 sudah masuk ke retail. Kita sekarang memiliki 330 outlet dengan meraknya BP AKR. Yang ini semua banyak yang jualan adalah BBM bersubsidi. Di tahun 2022 kita juga sudah dapat alokasi untuk subsidi. Dari tahun 2019 kita sudah mulai lihat transisi ya untuk BBM ke Euro 4. Untuk itu AKR sekarang sudah lihat prospek untuk bisnis retail juga sangat bagus. Satu yang mungkin tadi saya bilang kalau pemerintah mau reduce around 91 ke bawah, itu bisa jadi satu opportunity untuk BP AKR untuk introduce produk seperti 92, 95, 98 yang bisa kurangin CO2. Yang kedua juga kita mungkin udah ada teknologi untuk produk-produk yang bisa deliver good take. BP AKR sekarang mainly di RON 92, 95 dan 98, tapi juga ada bisnisnya non-fuel retail. Kalau Bapak Ibu bisa lihat pompa bensin BP AKR, selain jualan BBM dengan BP 90, 92, kita juga ada toko gerai untuk Alfamart, kopi, makanan dan lain-lainnya. Itu bisa juga dorong profitabilitas retail. Sampai hari ini sudah 26 outlet yang sudah buka di Jakarta, Surabaya dan Jalan Tol ya. Kita ada rencana buka lagi sampai 20 sampai 25 outlet di tahun 2022. Akhir tahun ini udah bisa lihat 50 pompa bensin BP AKR. Sekarang sudah ada di Jakarta juga seperti Antasari, ada di Simpruk, ada di Sunter dan lainnya. Juga tadi saya bilang kalau untuk BBM dengan teknologi dari BP itu juga dia pakai teknologi aktif yang bisa ada berapa manfaatnya dan juga lebih efisien untuk engine lah. Selain BP AKR, kita juga ada bisnis sekarang growth-nya di bisnisnya dengan Petronas Chemical. Kita tadi saya bicara mengenai B30 atau B40. Biodiesel industri itu juga pakai banyak methanol. Sebagai distributor metanol atau importer metanol di Indonesia, Petronas market share-nya 52%. Dia kerjasama dengan AKR dengan joint venture Anugerah Kimia Raya yang sudah mulai operasi dari tahun 2021. Kita juga ada rencana untuk tambah berapa produk seperti yang ada dari proyeknya Petronas di Rapid ya, dekat di Johor. Itu juga adalah satu opportunity untuk kita bisa expand our chemical portfolio juga. Juga AKR sekarang udah masuk ke bisnisnya Aftur. Seperti kita lihat joint venture dengan Air BP. AKR sudah mulai operation di Sulawesi di Morowali. Mana kita supply semua aircraft ya yang di airportnya di Morowali untuk Aftur juga. Sekarang juga kita udah mulai operation di Cibubur. Ke depan waktu mungkin industri aviation sudah mulai normal, pasti kita bisa buka berapa lokasi juga. So AKR selain cuman jualan BBM atau chemical, kita juga lihat prospeknya untuk masuk ke renewable dan gas. Untuk ini di bulan Februari, Bapak Elias Pujianto sudah gabung dengan AKR sebagai Head of Natural Gas and Renewable Division. Itu adalah transformasi yang kita juga mau lakukan. Pak Elias sudah ada experience lebih dari 20 tahun di energy sector dan beliau nanti lead the effort untuk natural gas. Kita juga sudah kerjasama untuk pasang panel di Java Integrated Industrial and Port Estate di rooftop. Itu kita ada approval untuk 515 megawatt listrik di situ. Pasti kita bisa tambah di semua tempat-tempat di JP. Selain renewable, kita juga sekarang mulai distribusi gas dengan joint venture dengan Bayu Buana Gas. Kita sudah ada joint venture company. Sekarang kita juga fokus untuk pertimbangan untuk peluang LNG terminal di JP juga.
So AKR sekarang bisa lihat ada transformasi dari dulu chemical menjadi ke solar ya, petroleum, dari petrol ke gasoline. Sekarang kita masuk ke renewable dan gas juga. So basically we are already getting ourselves ready for the new opportunity in greener energy. Kenapa kita bisa masuk ke LNG terminal dengan kita ada pelabuhan di JP dengan kedalamannya sampai minus 14 meter atau minus 16 meter. Kita bisa bawa FSRU atau kapal-kapal besar yang bisa nanti menjadi hub untuk gas distribution. So sekarang saya update aja mengenai Java Integrated Industrial and Port Estate. Itu adalah kawasan industri yang sudah integrasi antara pelabuhan, kawasan industri dan juga utility. Proyek ini yang mulai dari tahun 2013 sekarang sudah menjadi kawasan ekonomi khusus, strategic national project, dan sudah dapat berapa anchor tenant juga. Dulu itu adalah tempatnya mungkin yang ada petani untuk garam, ikan dan semuanya. Kita sudah expand this project and basically today it's a very functional industrial estate. Di tahun 2021 ada berapa important development. Satu, kita dapat status KIK. Dua, kita juga groundbreaking ceremony untuk project Freeport Smelter. Itu Bapak Presiden sudah officiate. Dan juga di tahun 2022 kantor administrator KIK sudah juga buka. So bila cepat dalam waktu 5-6 tahun, dulu yang tempatnya 3.000 hektar itu adalah petani garam atau ikan ya, udah jadi sekarang kawasan industri yang operasional dengan banyak perusahaan yang mulai masuk. Sebagai kawasan industri yang JP, tadi saya bilang itu ada integrasi dengan pelabuhan 400 hektar, kedalamannya minus 14 meter. Kita ada kawasan industri lebih dari 1.800 hektar. Dan master plan JP, kita bikin seperti cluster industri-industri seperti metal, elektronik, chemical, energi. Bukan untuk tekstil atau mungkin untuk labor sementara. Kenapa? Kalau project JP kita lihat prospek ke depan adalah gimana bisa dapat recurring income. Bukan cuma jualan tanah doang. Nanti kita dapat income dari utilitas, mungkin dari pelabuhan, logistik, dan lain-lain. So basically, kawasan industri JP khususnya untuk heavy dan medium industri. Dan proyek ini sekarang tadi saya bilang untuk proyek 1.761 hektar, tahap 1 sudah selesai. Tahap 1, fase 1 untuk pelabuhan sudah selesai juga. Dan sampai sekarang sudah already invest 8,4 triliun rupiah di proyek ini tanpa ada banyak pinjaman. Ini semuanya dari internal cash dan juga shareholder contribution. Sampai sekarang already sudah booking penjualan tanah sudah 2,1 triliun. Proyek ini dapat fasilitas sebagai KIK. Apa yang fasilitas tenant dapat? Satu, insentif fiskal. Siapapun mau invest di JP sekarang dapat corporate tax holiday 10-20 tahun. Dia ada bebas untuk masuk keluar tanpa bayar biaya masuk dan juga pajak-pajak lainnya. 3, dia dapat juga HGB sampai 80 tahun, kemudahan untuk imigrasi dan tenaga kerjaan. Selain itu, yang kantor KIK administrator di JP langsung bisa keluarin semua izin-izin dalam satu pintu. Itu juga kontribut ke kemudahan berbisnis. Kalau di Java cuma ada 2, Kendal dan JP ya, untuk manufaktur. So basically tahun 2021 udah dapat fasilitas KIK. Sekarang sudah siap untuk layanin semua konsumen. So basically, kalau saya bicara mengenai status tanah, dari 1.760 hektar, already sudah acquire 1.300. Sampai hari ini udah already jual tanah atau lease udah 300 hektar. Masih kita memiliki 1.000 hektar land bank dari 1.300 yang sudah akuisisi, dan hampir 340 hektar siap untuk jual ke tenant. So kita ada tanah dengan infrastruktur sudah bangun, siap. Dan juga ada 600 yang nanti kita develop di tahap yang kedua. Target industri tadi saya bilang, kita kan mau fokus untuk light industry, mainly heavy industry. Seperti smelter, chemical factory. Mungkin ada banyak yang sekarang, marketing sekarang bicara dengan berapa calon tenant, termasuk di FMCG, kaca, industri sawit. Dan mungkin ini juga adalah prospek untuk tahun 2022 dan ke depan. So basically JP siap untuk dapat banyak tenant dan tanahnya sudah ada. Project smelter Freeport yang sudah mulai groundbreaking tahun lalu, rencananya sebelum akhir tahun 2023 dia sudah selesai smelter. Project ini adalah smelter yang paling besar di dunia.
hampir 1,7 juta metrik ton capacity dan produksinya 600.000 metrik ton tembaga. Termasuk saya dengar itu juga ada emas dan juga silver dan lain-lain. So project ini sudah bisa jadi satu anchor tenant untuk JP. Kita sudah tanda tangan kontrak untuk tanah 100 hektar untuk 80 tahun leasing. Termasuk untuk pelabuhan, kita sudah tanda tangan kontrak untuk 40 tahun untuk bangun khusus pelabuhannya untuk ke Freeport. Tadi saya bilang, selain cuma jualan tanah atau dapat lease income, kita juga dapat utility income, income dari pelabuhan, income dari data dan semuanya. Juga kalau proyek seperti smelter jadi, saya dengar dari Bapak Presiden Director dari Freeport Indonesia, itu bisa menarik banyak industri downstream. Termasuk mungkin untuk copper, sulfuric acid, mungkin ke electric vehicle dan lain-lain juga. So itu bisa menjadi satu proyek yang very beneficial untuk penjualan lahan. So sebagai gambaran, saya bilang di tahun 2022 kita lihat recurring income dari proyek-proyek itu bisa mulai kontribusi dengan penjualan lahan yang lebih dari 1.000 hektar kita miliki, itu revenue-nya bisa 1,6 sampai 1,8 miliar dolar. Dengan itu kita lihat kontribusi dari JP sudah mulai lihat di laporan keuangan AKR, hampir 20% dari gross profit AKR sekarang dari JP. Dan perkiraan kita bisa jual 50 sampai 70 hektar aja, itu kontribusinya bisa 30 sampai 40%. So kita punya sekarang strategi untuk develop trading and distribution business, greener energy, dan juga kontribusi dari JP. So sekarang saya juga bicara mengenai ESG. Sebagai perusahaan, AKR sudah mulai pikir mengenai sustainability dan reporting mulai tahun 2013. Bisa lihat di laporan keuangan AKR dari tahun 2013, kita sudah publish sustainability report sesuai dengan GRI standard. Untuk itu kita sudah masuk di ESG Star Company. Dan juga sekarang AKR sudah masuk di ESG LQ45. Itu adalah indeks baru muncul di tahun 2021. ESG Leaders Index, Sri Kahati Index. Dan AKR juga fokus mainly ke kesehatan dan keselamatan untuk pekerja, hak asasi manusia, dan juga kurangin carbon footprint dan juga hematin energi. Dengan yang not least, etika dan business integritas. Sebagai contoh, AKR sudah dapat banyak award untuk corporate governance. Kalau untuk gender equality bisa lihat di AKR, even at the top level, dari 7 direksi, 3 direksi adalah wanita. Mungkin juga di operating employees of AKR, banyaknya adalah wanita. So equal opportunity and gender thing. Dan juga kita lakukan banyak hal. Tadi saya sudah jelaskan mengenai carbon emission, energi bersih, dan juga zero runoff water. Kalau untuk S atau social, kita fokus mainly adalah untuk health and safety dan juga untuk beasiswa, untuk karyawan, edukasi ya. So basically dengan ini kita udah masuk di beberapa indeks tadi saya bicara, bangga kita bisa masuk di ESG Star List, ESG LQ45 juga. Ini adalah indeks untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin yang ada standarnya dari Kahati ya. So basically we will continue to improve our reporting on ESG dan juga our strategy for sustainable growth. That's why we have a project like JP yang tadi saya bilang bisa menjadi green industrial estate. JP already sudah ada ISO 14001, ISO 45001, dan juga petroleum and chemical sudah dapat 9001. So basically we have got all the certification which will help to get a lot more investor. Sebagai perusahaan, AKR punya neraca keuangan dan cash flow yang sangat solid dan kuat. Kalau kita lihat aset AKR sudah grow ke 21,3 triliun per September. On the contrary, kita lihat net gearing AKR sudah turun ke 0,15 kali. Per Desember perkiraan saya itu bisa 0,05 kali. Artinya tidak ada debt di bukunya, sudah cover dengan cash. So AKR has a very strong balance sheet of more than 21.3 trillion. Net gearingnya hampir 0. Dan juga cash flow dari AKR meningkat tahun per tahun. Untuk ininya apapun kita sudah invest dalam waktu 5 tahun yang terakhir, itu bisa invest tanpa ada banyak pinjaman. Tetap kita bayar dividen 3,6 triliun dan juga invest di semua proyek tanpa right issue atau pinjaman. So AKR punya cash flow terus meningkat dan juga ROE sekarang udah mulai naik. Sebagai contoh, AKR punya cash flow yang sangat kuat dan juga dividend payout ratio atas 50%.
kapanpun kita ada extra cash seperti di tahun 2017, kita ada divestasi aset di China, kita bagi ke pemegang saham. Dan rata-rata atas 50% dalam 5 tahun yang terakhir. AKR selalu bagi dividennya 2 kali per tahun, interim dividend dan final dividend. So maybe for 2021, kita bisa lihat dividen per share-nya bisa naik juga. Kalau profitnya bisa grow 20%, pasti we will reward our shareholders. Untuk ininya kita lihat AKR punya dividend payout juga sangat bagus dan dividend yield-nya atas 3,5% atau 4% gitu. So basically tahun 2021 juga kita lihat trennya di Indonesian stock market dan di dunia banyak domestik dan milenial sudah gabung. Untuk ini AKR sudah lakukan stock split 1:5 dan kita udah lihat already hasilnya. Dulu mungkin 6.000, 7.000 investor domestik, sekarang udah lebih dari 15.000. Mudah-mudahan sekarang dengan harga saham yang jangkau, banyak investor bisa partisipasi juga. Itu adalah summary presentation saya. Perusahaan punya strategi dan juga momentum yang kuat, pendapatannya kuat. Kita ada beberapa segmen seperti GP yang udah mulai kontribusi dan juga perkembangan bisnisnya retail, kawasan industri bisa juga contribute ke profit growth of AKR. So with this presentation, I hand it back to Bapak for question and answers. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suresh atas pemaparannya ya. Jadi memang Akra ini setelah yang dipaparkan dari Pak Suresh ini memang merupakan salah satu company di sektor oil and gas yang memang yang menurut kami juga ini sangat yang menarik sekali ya. Karena dengan adanya kontribusi dari GP dan juga ada bisnis distribusi minyaknya juga yang bahkan tetap resilient gitu walaupun adanya kondisi pandemi COVID-19 gitu. Nah mungkin sobat Samuel semua ya setelah kita melihat pemaparannya tidak lengkap nih kalau kita tidak melihat company profile Akra ini seperti apa. Nah, mungkin setelah ini kita akan menampilkan nih sobat Samuel semua sedikit a glimpse dari company profile Akra ini seperti apa seperti itu. Indonesia is the largest archipelagic country in the world with a population of more than 260 million people. In the midst of global industry dynamics, Indonesia's economy continues to grow rapidly with the domestic demand being the main force of economic growth. Comprehensive and abundant availability of resources has put Indonesia in the forefront of the ASEAN region, as well as becoming an attractive destination for foreign investors. However, due to its archipelagic state, logistics becomes crucial to doing business in Indonesia. With a strong foundation of infrastructures and transportation facilities, PT AKR Corporindo Tbk, a leading logistics and supply chain solutions company, engaged in the trading and distribution of petroleum and basic chemical products across the country. Our vision in AKR is to be the leading provider of logistics services and supply chain solutions for chemicals and energy distribution in Indonesia. AKR has been building unparalleled networks of logistic infrastructures across the country since our establishment, which will allow us for efficient delivery. Accordingly, we have successfully grown our core business and recently expanded into new growth areas with strong partners. AKR has worked with solid partners for decades and is trusted for its strength in trading and distributing basic chemicals for using in the manufacturing of rayon, textile, glass, detergents, soaps, and daily consumer goods. Not only their ability to distribute, AKR is also trusted for its market intelligence, being the market leader in this segment in Indonesia. Together, we are the market leader in chemical products in Indonesia. AKR takes care beyond storage and delivery service for our company, but also the marketing and other services. They can provide solutions for our logistic challenge in Indonesia.
Along with the strengthening of its logistics infrastructure, in 2005, AKR started distributing fuel to industrial customers, such as mining, power plant, shipping, and manufacturing. The fuel products offered have expanded from diesel to gasoline and new markets such as aviation. All our products distributed are always monitored for every movement, right from our storage tanks until they reach customers. AKR continues to explore innovative technologies, striving to make its business operations to be more effective and efficient. Keselamatan dimulai dari diri saya. Kami berkomitmen bekerja dengan aman dan selamat. Keluarga menanti di rumah. Safety is our way of life. Beyond providing distribution services to the industry, since 2010, AKR was licensed to develop fuel stations for vehicles and fishermen. This collaboration between the government and AKR continues in order to support the distribution of biodiesel and one-price fuel policy in remote areas. The size of the market for the retail industry in Indonesia attracted foreign investors to collaborate with AKR. One of the key reasons that BP have secured a partnership with AKR is because AKR possess an extensive infrastructure across its network and all throughout Indonesia. It includes tank storage, vessels and trucking, and supports BP in seizing the opportunity in this fast-growing and unpenetrated Indonesian market. AKR, along with Pelindo 3, have expanded into industrial estate and integrated port project. The Java Integrated Industrial and Port Estate JIPE was developed to provide one-stop logistic and energy solutions to manufacturing industries. JIPE is the first integrated industrial estate in Indonesia with a total area of 3,000 hectares, consisting of industrial, port, and residential areas with the concept of an independent city. Its location in Gresik, East Java, provides multi-modal access such as toll roads, railway lines, and deep sea port. It provides connectivity to both domestic and international markets. Human resources are pivotal for our sustainable future. Through a series of competency development programs, AKR prepares the best resources to achieve corporate vision and mission and be ready to encounter global competition. With the right strategy and accuracy in work, AKR continues to optimize its potential to build sustainable values towards better development. Ya, tadi sudah kita saksikan ya company profile dari AKR Korporindo, dan selanjutnya tentunya ya ini juga sudah merupakan salah satu specialty ya dari webinar Salmon Sekuritas di Kompas Tuntas ini. Kita akan ada technical review langsung dari senior chartis kita. Ada di sini sudah ada Pak Al-Fatih. Selamat sore Pak Al-Fatih. Selamat sore. Ya, oke. Silakan Pak Al-Fatih. Waktu tepat saya persilakan. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, baik ya. Ini view technical ya untuk hari ini sampai dengan hari ini, data hari ini. Ya, kita lihat dulu IHSG kita ya. Jadi IHSG kita setelah cukup lama ya, dari Oktober itu kondisinya sideways, kemudian sudah mulai bergerak uptrend ya. Memang ada koreksi-koreksi, tapi koreksinya masih koreksi sehat dan tidak masuk kembali ke area-area sideways sebelumnya ya. Jadi ini masih dalam kondisi uptrend. Hanya saja memang uptrendnya ini tertahan lagi ya di harga-harga tertingginya gitu ya, sehingga kemungkinan ada koreksi dulu, tapi selama koreksinya tidak masuk lagi ke area-area sideways, tren naik ini masih ada gitu ya. Nah, dalam pola sideways dari Oktober itu targetnya arahnya kira-kira ke arah 6950 sampai dengan 7000. Kemudian sektor rotationnya itu saat ini IDX Energi, tempat Akra ini berada, itu berada di kanan atas ya. Jadi ini yang sangat leading dan juga improving ya. Jadi ini dia jauh lebih baik daripada IHSG. Nah, ini comparison ya daripada harga saham-saham yang di sektor IDX ya, meskipun
secara apa namanya plan bisnisnya mungkin tidak terlalu sama ya dengan Akra, tetapi di sektor energi Akra ini saat ini masih lagging ya, jadi potensi upside-nya masih cukup besar ya. Dan kalau kita lihat analisa pattern-nya dari bulan April 2020 ya, ini kan Maret ini adalah awal-awal krisis COVID ya. Nah ini kemudian dia sudah rebound dan sekarang polanya adalah pola up channel ya, dengan support kuat ya, karena ini dari bulan Oktober 2020 itu sekarang harga sudah di daerah support kuat, sehingga risk reward rasionya sangat bagus sekali dengan resistance yang kuat ada di sekitar 860 sampai dengan 1000 ya, dengan batas risiko di sekitar 650-600 ya, di 700 sebagai batas risiko, nanti buyback lagi di 655-600. Dan saat ini probability-nya cenderung untuk naik daripada untuk turun ya, jadi ini opportunity sangat baik untuk Akra. Nah, itu aja yang saya bisa share secara teknikal tentang Akra. Silahkan Farah. Oke, terima kasih Pak Al-Fatih ya atas review teknikal dari AKR ya. Jadi memang secara teknikal juga ada banyak sekali hal menarik yang dapat kita perhatikan nih, gitu Sobat Samuel semua. Nah, mungkin selanjutnya kita langsung saja ya langsung ke Q&A ya. Ini mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan pertanyaan ini seru-seru juga nih Pak Sures. Ya. Mungkin langsung saja ya, kita mulai pertanyaan pertama dari Joe EY. Nah, ini ada 2 pertanyaan nih Pak Sures. Nah, pertanyaan pertamanya, konsep SDG yang diterapkan pada JIPE dari awal itu apakah mempengaruhi harga jual dari JIPE? Seperti itu. Jadi mungkin pertanyaannya lebih ke, kan Akra ini kan sangat mengedepankan ESG dan juga SDG gitu. Nah, ini mempengaruhi nggak nih harga jualnya dari JIPE gitu. Nah, mungkin pertanyaan kedua, ini kira-kira berapa sih target omset dan keuntungan yang diharapkan dari industri baterai untuk mobil listrik seperti itu, dan apakah kira-kira baterai mobil listrik ini akan menggantikan BBM konven gitu secara totalitas. Mungkin itu sih pertanyaan pertama dulu dari Joe. Silakan Pak Sures apabila ingin dijawab. Ya, boleh. Saya share aja yang screen-nya mengenai ESG yang kita terapkan di JIPE ya. Satu, kawasan industri JIPE waktu kita juga udah master planning, sudah bikin kawasan industri dengan zero runoff of water, termasuk juga untuk hijau dan juga renewable. So overall if you see, JIPE sudah already ada fasilitas seperti wastewater treatment, dan juga kita udah masuk sekarang ke energi renewable di JIPE. Tadi saya udah kasih tahu mungkin ada berapa itu ya, kita sudah already install rooftop energy panel, dan ke depan dengan banyak industri-industri yang masuk, kita juga bisa tambah panel untuk electric panel ya, untuk solar panel sebagai satu plus point untuk banyak tenant. Betul, banyak tenant sekarang udah mulai tanya gimana strategi ESG atau mungkin green industrial estate di JIPE. Dan sekarang di JIPE kita nggak pakai batu bara sama sekali untuk listrik, atau mungkin kita juga untuk tenant-tenant kita. Sekarang sudah ada already joint venture untuk natural gas. Tadi saya bilang dengan kita punya pelabuhan yang sangat besar ya di JIPE, itu juga bisa menjadi satu lokasi untuk kita bisa bangun LNG terminal. Mungkin FSRU atau itu bisa menjadi satu tempat. Masalah ini kalau FSRU itu butuh sekitar minus 14 sampai minus 16 meter untuk draftnya. So basically JIPE pelabuhan juga di master planning sudah ada rencana untuk LNG di JIPE. Itu juga bisa menjadi satu plus point untuk ESG dan juga untuk distribusi gas ke depan. Termasuk itu mungkin JIPE juga di semua water, kita juga ada collection of wastewater, zero run out of water, no usage of groundwater. Pasti ini juga adalah faktor-faktor yang banyak tenant kita tanya, adalah gimana environmental concern-nya dari kawasan industri. Dan juga semua tenant-tenant di JIPE itu bisa pakai langsung programnya klik. Dia gak butuh bikin AMDAL dan semuanya sendiri ya. Dia bisa pakai AMDAL-nya kawasan industri dan langsung bisa mulai proses semua izin-izinnya di JIPE.
So semua itu udah lengkap dan kita udah pikir untuk aspeknya environment dan juga untuk ESG. It can also be a big point for us to get a better price dan juga bisa menarik banyak investor juga. Yang kedua mengenai baterai ya. Satu aspek kita lihat yang kemarin saya lihat baca dari press release-nya dari Freeport. Sekarang dengan copper, 600,000 metric ton copper yang mau produksi di copper smelter di JP, itu juga bisa menjadi satu bahan baku yang penting untuk industri electric vehicle and battery. So I think we are already see some amount of interest untuk customer atau mungkin tenant yang cari lahan untuk battery. So I think we can look at battery industry juga di JP. And there have been couple of visits juga dari beberapa perusahaan battery untuk JP ya, kita lihat. So plus point adalah kita ada pelabuhan, kita juga ada nanti ada copper smelter. Byproduct dari copper smelter adalah sulfuric acid. Itu juga bisa menjadi satu bahan baku yang butuh banyak industri seperti electric vehicle dan juga chemical lainnya. Yang kedua, tadi saya bicara mengenai perkembangan untuk electric vehicle. Masih di electric vehicle ya, masih sekarang di Indonesian government juga sekarang fokus gimana itu bisa tambah jumlah kendaraan listrik. Juga waktu mungkin di JP, di BP AKR ya, kita juga ada rencana untuk tambah electric charge point ya di semua pompa bensin BP AKR. Mungkin dalam waktu 3-4 tahun jumlah kendaraan listrik di Indonesia bisa meningkat juga, itu bisa menjadi satu faktor yang kita bisa accommodate di BP AKR. Kita udah mulai siapin semuanya untuk development-nya terkait dengan ESG dan juga mengenai electric vehicle development di Indonesia. Makasih. Oke, terima kasih Pak Suresh atas jawabannya ya. Jadi sudah cukup komprehensif ya. Jadi bagaimana nih pengaruhnya ESG tadi gitu terhadap harga jual JP seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya kita langsung saja, ini juga sudah ada pertanyaan menarik dari Ibu Paula ya. Ibu Paula ini menanyakan kenapa tadi kan sempat mungkin Pak Surya sudah mention ya di awal presentasi kalau Akra itu mengacu harganya kepada MOPS atau Mean of Pledge Singapore gitu. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa sih Akra ini ketika dalam distribusi minyak itu mengacunya kepada MOPS tersebut gitu, tapi bukan mengacunya ke harga acuan minyak yang lainnya seperti misalkan WTI atau Brent seperti itu. Betul. Ya, betul, ini kita benchmarknya yang kita pakai untuk solar, gasolin di Indonesia itu adalah MOPS ya, Mean of Pledge Singapore. Beda nih apa dengan WTI atau Brent? WTI, Brent itu untuk crude. MOPS adalah benchmark untuk refined product. Seperti di Dubai itu ada seperti MOPS ada benchmarknya untuk refined product. Kalau WTI atau mungkin Brent itu terkait dengan crude oil. Kalau ini crude oil plus refinery margin itu menjadi refined product. So basically when you're selling the product seperti gasoline atau mungkin solar atau diesel ya, itu semua pakainya MOPS. Juga Pertamina dan semua player-player di region dia pakai MOPS sebagai benchmark. So di bedanya adalah WTI Brent adalah crude oil yang belum proses menjadi produk. Kalau produk itu pakai MOPS. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan follow up saja nih dari saya nih Pak Suresh gitu. Misalkan harga WTI atau Brent gitu, misalkan naik turunnya ya kan mereka kan kita tahu kan Brent dan WTI kan lumayan volatile kan dari secara harga gitu. Nah, mungkin apabila memang ada volatilitas harga tersebut, ini berpengaruh secara langsung nggak ke Akra? Ya, good question, Pak. Basically itu pengaruh ke dua aspek. Satu adalah yang harga yang kita jual ke customer. Misalnya apa ya? Saya coba explain dengan satu example. Misalnya produk kita mau jual dari 1 Maret tanggal 1 Maret 2022 sampai 15 Maret 2022. Yang harga yang kita tentuin tanggal 1 Maret itu berbasis adalah harga yang 2 minggu yang sebelumnya. Misalnya dari 10 Februari sampai 30 Februari gitu, 28 Februari. So apapun adalah average price di sini itu menjadi benchmark untuk harga immediate fortnight. So MOPS average plus our markup menjadi harga untuk periode yang berikutnya. Dan end of each period kita udah habisin semua barang, tidak ada stock yang carry over.
kalaupun misalnya sekarang ya dengan apa tensionnya di Ukraina mungkin antara berapa pihak ya, harga minyaknya naik turun ya, dan juga hampir $93, $95, atau mungkin kita bilang average misalnya $92 untuk 2 minggu ini, itu menjadi basis untuk harga tanggal 1 Maret gitu. Misalnya ini semua aspeknya udah selesai, tanggal 1 Maret sampai 15 Maret harga minyak udah turun ke $85, ya langsung kita pass through to the customer. So customer will get the benefit of lower oil price. Atau mungkin dia pay juga kalau harganya naik, tetap yang customer yang bayar, bukan AKR yang tanggung jawab itu. Tapi kita lihat ya, dengan situasi sekarang di Indonesia, dengan harga-harga komoditas semua sudah mulai naik trennya kan. So tidak pengaruh banyaknya demand-nya untuk solar itu. Masalahnya sekarang kalau kita lihat coal, nikel, semua itu ya, harganya rekor ya. So basically they are in a much better position. So there should not be a fall in the demand because of high oil price. So dua aspek, AKR gak main-main di trading oil. Kita business model adalah stable margin per liter. Yang kedua adalah business sekarang di Indonesia, commodities are all in a high range, dan juga ada banyak isu mengenai logistik. Mungkin di bulan September sampai November banyak negara gak dapat supply-nya, ada banyak supply energy, chemical, all places have had issues. So perusahaan yang sudah punya infrastruktur logistik yang kuat yang dapat benefit. So I don't think oil price going up now should really impact the demand for diesel. Ya, actually dengan apa namanya kita lihat yang pemerintah juga sekarang udah mulai hapusin around 88, mau naikin semua ke 92, 95. Mungkin demand untuk gasolin juga di tahun 2022 dan berikutnya bisa naik juga. So I don't think there's an issue because of the business model of AKR, very clear. Kita gak main di harga, langsung kita pass through everything to the customer. Our margins is what is more important. So jangan kita pikir sebagai trader oil. We are not a trader in oil. We are a logistic and supply chain company. Apapun adalah harga pass through, we get a margin. That is most important aspect. Dan juga adalah volume. Seperti di tahun 2021, kita volumenya sudah capai target kita. Udah growth-nya luar bagus itu. Ya, dan juga sebelumnya juga volumenya juga growth-nya bagus. Dan chemical juga volume di tahun 2021 juga udah capai target kita. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Suresh atas jawabannya ya. Nah, ini kita juga sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan menarik juga nih ya yang sudah ada di sini. Nah, mungkin ini langsung saja nih saya akan tanyakan pertanyaan ini ada dari dua orang ya, dari email dan juga dari Ekawati. Nah, kira-kira kalau dari AKR sendiri, dari Akra itu siapa sih Pak kompetitor terdekatnya gitu, terutama untuk bisnis petrochemical logistics gitu. Dan mungkin kalau secara keseluruhan kira-kira siapa nih Pak persaingan yang diperhatikan oleh Akra seperti itu Pak? Ya Pak. So kalau AKR ya, setiap bisnis yang kita masuk kita adalah nomor 1 atau nomor 2 Pak. Ya, mungkin kita ada dominant position di setiap produk yang kita distribute. Sebagai distributor untuk chemical yang mungkin kimia dasar, kita cuma ada 10 produk. Semua produk kita punya market share antara 40% sampai 60%. Kalau contohnya kita ada berapa kompetitor di segmen-segmen tertentu, seperti soda ash. Itu mungkin ada kompetitor dengan lautan luas. Mungkin kita ada sulfuric acid dengan lautan luas. Sulfindo mungkin ada dengan itu untuk caustic soda liquid. Ya, so basically we don't have a direct competitor yang bisa mirip seperti AKR. Masalahnya dia kan memiliki infrastruktur seperti AKR miliki itu, 17 lokasi. So most important thing AKR punya infrastruktur yang mungkin adalah strong point-nya AKR. Kenapa prinsipal mau kerjasama dengan AKR? Kenapa customer mau kerjasama dengan AKR? Kalau bicara BBM, sebagai tadi saya bilang di private sector, kita yang memiliki infrastruktur yang paling lengkap setelah Pertamina. So kalau di solar, Pertamina sekarang perkiraan saya itu market share-nya antara 80 sampai 85%. AKR market share udah hampir 13-14%. Selain AKR mungkin sekarang ada Exxon Mobil, mungkin ada Shell dan semuanya, tapi masih market share-nya lebih kecil daripada AKR. Kalau kawasan industri, mungkin yang tadi saya bilang ada 2 kawasan industri yang memiliki KIK. Satu adalah Kendal, satu adalah JP. Mungkin juga ada beberapa kawasan industri yang pemerintah mau develop juga. So basically AKR has got a very good set of asset dan market share-nya juga sangat mungkin bagus lah. So we are a dominant player in each of the segment that we are operating.
Oke, terima kasih Pak Suresh atas pertanyaannya. Mungkin kita masih bisa ya untuk satu atau dua pertanyaan lagi. Ya, Pak. Jadi ini ada pertanyaan nih. Ini ada pertanyaan menarik juga nih ya dari Benjamin. Itu dari Pak Benjamin, ini pertanyaannya, ini langsung saja saya jadi satu ya, ini ada dua. Kira-kira untuk tahun 2022 ini nih Pak, gitu, target penjualan lahan JP kira-kira berapa ya Pak di tahun ini? Dan mungkin ini tambahan saja dari saya, untuk overall gitu, berapa sih Pak kira-kira target pendapatan dan juga laba bersih Akra secara keseluruhan di tahun ini? Seperti itu Pak. Oke. Kalau mungkin ya revenue dari JP di tahun 2021 sudah naik menjadi sekitar 550 miliar rupiah ya, dari 260 miliar. Sudah double di tahun 2021, satu dari penjualan lahan dan juga dari lease income dari Freeport. Perkiraan saya dari tahun 2022 pendapatan atau revenue JP bisa lebih dari 1 triliun Pak. Dari 550. Dari mana? Satu, kita dapat income dari Freeport lease rental. Juga Freeport sekarang minta tambah tanah untuk lay down area. Dan tahun ini kita mungkin mau finalize berapa kontrak yang sudah dalam negosiasi. Perkiraan saya bisa antara 35-40 hektar kalau bisa jual tahun ini. Pendapatan JP bisa naik jadi 1 triliun atau 1,1 triliun tahun ini. So basically, I think JP, especially dengan KIK, dengan tahannya udah siap, ada banyak industri ya. Sekarang udah mulai bicara dengan JP, termasuk yang mungkin CPO, ada kaca, ada juga industri terkait dengan FMCG, juga ada berapa yang chemical itu juga adalah potential customer kita dalam diskusi Pak. Kalau itu even 35-40 hektar bisa selesai, tahun ini JP bisa double revenue-nya. Ya, dan profit gross margin-nya JP itu bagus, bisa lihat di laporan keuangan. Nah, saya nggak mau sebutin di sini, tapi gross margin-nya luar biasa itu. So basically kontribusi dari JP bisa grow. Dan again, coming back to your question on the growth di tahun 2022, I think AKR has been delivering strong result. Kalau bicara mengenai guidance tahun ini ya, tadi saya bilang kalau di tahun 2021 audit financial statement selesai, EPS growth-nya bisa antara 18-20%. Bisa hitung Pak, dari 925 miliar naik 20%, itu bisa sekitar 1,1 T lah lebih. Kalau tahun ini bisa guidance-nya 15-20%, ya itu my expectation the total profit should be about 1.3 trillion lah. Dengan asumsi konservatif. Kalau bisa jual banyak tanah ya, gitu mungkin bisa lebih besar juga. So overall, I think we can continue to maintain double-digit growth in our EPS growth tanpa ada any issue regarding cash flow atau risiko-risiko. We see the business conditions di tahun 2022 juga sangat bagus untuk bisnisnya, dan juga Indonesian economic growth dan juga demand-nya di mineral dan segmen-segmen lainnya. Trading and distribution business in tahun 2022 juga bisa contribute lumayan Pak untuk profit growth-nya AKR. So EPS, I think this is what I'm trying to guide ya, subject to audit ya sekitar 18-20% naik, dan tahun ini 2022 antara 15-20%. I think it's a company which has been growing at a very sustainable growth rate, dan juga ada beberapa aset seperti yang mungkin yang tadi saya ceritakan, berapa inisiatif ya, termasuk JP, termasuk yang green energy. So I think we are quite on track to delivering double-digit growth for the near future lah. Oke, iya. Jadi kira-kira double-digit growth for the near future ya, itu sudah menjawab pertanyaan dari Benjamin. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ini dari Ibu Olivia. Ini pertanyaan, mungkin akan jadi pertanyaan terakhir nih Pak untuk sesi kita pada sore hari ini. Ada dua pertanyaannya. Nah yang pertama ini, strategi apa sih Pak kira-kira yang dipakai oleh Akra ya dalam meningkatkan margin dan juga volume distribusi minyak di tahun ini Pak terutama. Dan mungkin bisa diberi gambaran nih kira-kira berapa sih Pak estimasi CAPEX Akra di tahun ini seperti itu. Ya, I think demand growth untuk BBM itu bisa lihat di gambaran ini ya. Di semester 2 juga di tahun 2021 lumayan growth-nya, which is driven by volume growth dan juga selling price. Tahun 2022 juga ekspektasi kita untuk trading and distribution termasuk petroleum ya, itu berusaha growth 10-12%. Itu adalah dari satu volume growth dari industri mining,
industri general market, dan juga kontribusi dari retail. Tadi saya bilang kita mau tambah juga 25 pompa bensin retail, termasuk mungkin yang dari customer lah, dengan harga komoditas semua masih bagus. I'm sure many coal company, nickel dan copper companies are also discussing the target. Kita lihat tahun ini juga masih di prospectus quite good. Kalau bicara mengenai apa namanya, sorry I didn't get the second question Pak, can you repeat? Kira-kira berapa capex untuk capex? Ya. Oke. Mungkin sekarang kita lihat ya, dalam waktu 5 tahun yang terakhir AKR sudah invest lebih dari 7 triliun Pak untuk capex. Tapi tahun ini I don't think there'll be much of capex. Maybe antara 300-400 miliar Pak. Tapi untuk tambah pompa bensin atau apa, kita mungkin ada berapa tenant-tenant yang kita mau kerja sama juga. So I think capex should not be quite big. Mungkin I think let me show the itu ya. Bisa lihat ini Pak. Mungkin yang dalam 5 tahun yang terakhir dari tahun 2016, AKR sudah biayain 11 triliun. Mungkin sudah invest lebih dari 3 triliun untuk ekspansi logistik, 3,6 triliun di JP, dan BP Retail udah 400. Ini kontribusi dari kita. Partner kita juga udah contribute. So I think we have done a lot of investment in capex the last 5 years. Ini adalah waktu untuk panen Pak. Hopefully these projects will now start delivering good result. That's why you'll see the return on equity dan return on asset juga cenderung naik sekarang. I expect by end of this year ROE udah capai 14% Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Suresh atas pemaparannya. Dan dengan sesi tadi ya sudah selesai ya kita tadi sudah selesai ya kita dengan sesi webinar kita pada sore hari ini. Saya tentunya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ini kepada Pak Suresh dan juga dari tim AKR, ada Mr. Salman dan juga ada Mbak Viana dan juga dari Pak Denny sudah memberikan pemaparan yang sangat komprehensif ya gitu kepada sobat Samuel semua. Nah, mungkin sebelum ini mungkin Pak Suresh ada closing remarks mungkin. Ya. Terima kasih banyak ke Samuel Sekuritas ya untuk organize webinar ini yang mana kita bisa sharing ya terkait dengan bisnisnya AKR. Mungkin banyak partisipan di webinar hari ini bisa dapat gambaran terkait dengan AKR. Ya banyak mungkin pikir harga minyaknya naik atau turun. Gimana AKR gitu. Ya jangan khawatir. AKR punya business model dan disiplin. Mana kita gak mau ambil risiko apapun mengenai harga minyak. Itu adalah supply chain logistic company yang dorongnya dari volume. Yang kedua, bisnisnya AKR di waktu pandemi juga tetap bisa deliver growth-nya hampir 20%, 30%. Kenapa? Kita punya infrastruktur logistik yang lengkap dan tetap operate even waktu dalam pandemi ya. Mudah-mudahan tahun ini Omicron hopefully dalam 1-2 bulan udah selesai. Ekonomi bisa tumbuh sampai 5-5,5%. Dan juga kita lihat prospeknya industri we serve masih growing lah. Yang ketiga adalah kita punya berapa strategi, tadi saya ada outline mengenai gimana mau transformasi dan juga fokus untuk industri terbaruan ini. Energi green dan semuanya termasuk masuk ke gas, masuk ke renewable, masuk ke high gasoline. So we are already set untuk participate in this new age. So we can also transform our company. AKR punya aset di JP, tadi saya sudah jelaskan dengan berapa perkembangan yang tadi saya sudah jelas ya. Tahun ini pasti kita sudah dapat berapa tenant baru lagi. Already sudah ada 16 tenant. Tahun ini bisa tambah berapa tenant lagi Pak. Dan mudah-mudahan tahun 2023 Freeport Smelter sudah jalan. Pasti ada banyak pabrik-pabrik juga masuk. So basically the concept and strategy of AKR is very much in line with the Indonesian government strategy for growth, termasuk di energy, green energy dan lain-lain. Dan the last and not the least, AKR punya balance sheet yang sangat kuat. Sampai tidak ada hutang Pak ya. Net gearingnya udah 0,05 kali. Dan juga dividen tetap kita bayar. Dan I expect payout to increase this year further Pak. So with this, I don't think there is an issue. We have addressed the issue regarding liquidity juga dengan implement stock split 1:5. So I'm sure now the stock is much more attractive to millennials dan juga untuk investor domestic. Hopefully they will slowly support AKR. If you do need any support, any informasi terkait AKR, mungkin Samuel Sekuritas juga cover AKR ya.
or if you feel anything, our investor relation team is ready to support and provide all clarification. Once again, thank you very much for providing an opportunity to AKR management. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Suresh ya atas closing remarks-nya. Jadi benar ya tadi ini juga sesuai ya dengan yang Pak Suresh bilang. Memang AKR ini merupakan salah satu company yang kita cover juga nih Sobat Samuel semua. Nah kita juga melihat AKR ini benar ya sesuai dengan yang tadi dipaparkan oleh Pak Suresh dan juga tim AKR. Kalau memang kedepannya AKR ini memang memiliki potensi untuk menumbuhkan bahkan pendapatan hingga bottom line-nya itu sebesar 2 digit ke depannya. Nah ini juga didorong oleh stabilitas dan juga resiliensinya gitu, terutama dari bisnis distribusi minyak dan chemical trading, dan tentunya ada hal menarik juga yang perlu kita perhatikan dari GP gitu, di mana GP ini kedepannya akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan ya Pak Suresh ya, dan juga memberikan kontribusinya itu dalam bentuk recurring income gitu. Jadi bagi Sobat Samuel juga yang memang ingin masuk kepada sektor oil and gas tapi memang ingin mencari company yang memiliki competitive advantage yang menarik dan juga memang memiliki stability yang juga cukup tinggi, AKR ini juga jadi salah satu solusinya. Dan yang memang benar juga tadi kata Pak Suresh, balance sheet AKR juga relatif strong ya dengan debt yang juga kecil tapi memang juga tetap membagikan dividen nih. Jadi ini cocok sekali nih buat dividen investor yang ingin membeli AKR. Dari Samuel Sekuritas sendiri kita memiliki target price sebelum stock split itu kita 4.900, tapi setelah stock split kita menjadi 980. Tadi hari ini kan closing di harga 730, jadi kita memiliki sekitar upside itu sekitar 34,2%. Tapi tentu saja ini disclaimer on ya, dan memang dijadikan sebagai referensi saja. Nah, Sobat Samuel yang ingin membeli saham AKR Corporindo atau AKRA bisa langsung saja membeli melalui STAR atau Samuel Trading Active Real Time ya. Benefitnya banyak sekali dari STAR ini, salah satunya itu kita bisa langsung buka online dan juga proses pembukaan hanya cukup sehari, dan juga kita tersedia di baik di mobile maupun di App Store dan juga di Android Store seperti itu. Jadi jangan lupa apabila Sobat Samuel semua ingin membeli saham AKRA atau AKRA ya dengan harga tadi potensi harga di 980 menurut analisis kami, ini silahkan bisa membelinya langsung di STAR atau Samuel Trading Active Real Time. Mungkin itu saja untuk pada sore, ada sarang juga sudah malam ya, sudah pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada tim AKR Corporindo ya yang sudah bersedia hadir dan juga bisa memberikan pemaparan yang sangat komprehensif gitu. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Samuel semua yang sudah hadir di sini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @samuelsekuritas_indonesia dan juga di YouTube kita Samuel Sekuritas Indonesia, dan juga jangan lupa untuk follow Clubhouse kita karena kita akan selalu ada sesi-sesi diskusi berikutnya, dan apabila tidak ingin ketinggalan acara-acara seperti Kupas Tuntas ini, jangan lupa dipantau terus di Instagram kita ya. Seperti itu. Dan itu mungkin itu saja ya dari pada malam hari ini. Saya Farah Swahran, Equity Research Analyst dari PT Samuel Sekuritas Indonesia, mengucapkan selamat malam, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa di acara Kupas Tuntas berikutnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, makasih.